ya kalau kita bisa bertemu dengan jodoh yang diberikan Tuhan dari langit. Aku ingin menjadi yang halal bagimu, yang akan kau kecup keningnya. Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka. Satu istri aja belum tentu merasa adil, apalagi dua, Ri. Ikhlas, Aisyah. Aku tidak ikhlas menerimamu lebih kaya dari aku. Hingga aku tidak tahu adil itu apa dan bagaimana. Saya Muhammad Farizan, kelas 12 MIPA 1, absen 22. Nah, tadi kalian sudah melihat kan cuplikan film Ayat-Ayat Cinta 1. Film itu diangkat dari novel Ayat-Ayat Cinta 1 karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini bertemakan tentang kisah percintaan yang dibalut nuansa Islami. Novel ini terbit tahun 2004. Dan novel ini berkisahkan tentang seorang Fahri, pemuda asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Fahri tinggal di sana dengan 4 orang temannya yang juga sama-sama dari Indonesia. Ada Saiful, Rusdi, Hamdi, dan Misbah. Mereka berlima tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Fahri memiliki tetangga yang sangat baik, yaitu keluarga Tuan Botrus. Keluarga Tuan Botrus merupakan keluarga Kristen Koptik yang sangat taat. Tuan Botrus memiliki istri bernama Madame Nahid, yaitu seorang dokter, dan kedua orang anak, yaitu Maria dan Yosef. Maria, anak Tuan Botrus, ia merupakan gadis yang sangat unik, karena walaupun dia gadis Kristen Koptik, dia berpenampilan sangat sopan dan berpakaiannya sangat sopan, beda dengan gadis-gadis Mesir satu yang berpenampilan ketat, menunjukkan lekuk tubuhnya dan memamerkan pusarnya. Maria juga mencintai Al-Quran. Bahkan dia hafal salah satu ayat Al-Quran. Yaitu salah satunya surat Maryam. Surat yang membuat dirinya sangat bangga. Pada saat Fahri ingin pergi mengaji pada Syekh Utsman, ia menaiki metro dan ia bertemu gadis bercadar yang sedang jadi bulan-bulanan karena membela orang Amerika. Bukan membela sih, kayak dia kasihan terhadap orang Amerika dan dia membantunya, tapi Aisyah malah jadi bulan-bulanan karena warga Mesir tidak suka terhadap Amerika yang menganggap Islam itu tidak baik. Tapi Fahri membela Aisyah karena apa yang dilakukan Aisyah itu tidaklah salah. Karena Aisyah mencoba memperlakukan manusia selayaknya manusia pada umumnya. Dan Aisyah bukanlah merupakan gadis asli Mesir. Melainkan ia gadis asli Jerman yang sedang mencari ilmu di Mesir. Selain punya tetangga yang sangat baik, Fahri juga memiliki tetangga yang jahat dan juga kejam, yaitu keluarga Bahadur. Pada suatu malam, saat Fahri sedang merayakan kelulusannya, tiba-tiba Bahadur menganiaya putri bungsunya, yaitu Naura. Dia membentak-bentak Naura dan menyeretnya keluar dari rumah. Saat itu Fahri sangat ingin menolongnya, karena Fahri merasa kasihan terhadap Naura.
yang sedang menjadi bulan-bulanan Bahadur. Tapi Fahri sadar karena Naura bukanlah muhrimnya. Dan Fahri meminta bantuan kepada Maria untuk menghibur Naura yang diseret dari rumahnya dan ditelantarkan di jalan. Awalnya Maria menolak untuk membantu Naura karena dia takut terhadap bapaknya Naura yaitu Bahadur. Tapi akhirnya Maria pun membantu Naura dan menghiburnya. Dan Naura pun diajak ke kamar Maria. Dan di novel ini juga ada Nurul. Nurul merupakan gadis ketua wanita Indonesia Universitas Al-Azhar. Dia yang memimpin wanita Indonesia yang berada di Universitas Al-Azhar. Sebenarnya Fahri sempat suka terhadap Nurul karena dia gadis yang cantik dan juga soleha. Tapi Fahri minder karena dia hanyalah seorang anak petani, sedangkan Nurul adalah seorang anak kiai yang terkenal di Indonesia dan memiliki pesantren. Dan Maria juga sebenarnya memiliki rasa suka terhadap Fahri. Tapi sayangnya rasa cintanya itu hanya tercurahkan di dalam diarinya saja. Diari Maria. Dan pada saat Fahri pergi mengaji pada Syekh Usman, tiba-tiba Fahri tidak boleh pulang karena Syekh Usman ingin berbicara dengannya. Fahri pun menunggunya dan Syekh Usman berbicara apakah Fahri tidak ingin menikah. Lantas Fahri pun kaget mendengar pertanyaan Syekh Usman tersebut. Fahri pun hanya bilang insya Allah kalau ada calonnya. Lantas maksud Syekh Usman adalah ingin menjodohkan Fahri pada gadis yang soleha. Lantas Fahri pun dibuat untuk memilih apakah dia mau menikah atau tidak. Fahri pun pulang dan dia sholat malam dan tanya kepada ibunya. Ibunya pun menjawab, tidak apa-apa menikah asalkan istrimu mau mengakui kamu itu dari keluarga susah dan mau diajak saat lagi susah, dan juga dia mau diajak ke Indonesia. Akhirnya pun Fahri bertemu Syekh Usman lagi dan dia bilang siap untuk menikah. Dan Syekh Usman memberitahu calonnya adalah kalau calonnya sudah mengenal Fahri dan Fahri juga sudah mengenal calonnya. Dan Syekh Usman memberikan foto album dan dia bilang, syukur Fahri kau tidak menolak wanita secantik ini. Dan Fahri pun tambah ragu siapa wanita yang dia kenal. Fahri malah tidak membuka foto albumnya karena Fahri malu-malu. Dan besokannya ada ternyata dan melakukan proses taruh. Ternyata wanita yang sudah dikenalnya adalah Aisyah, gadis yang pernah ditemuinya di metro waktu itu. Memang Fahri dan Aisyah sudah cukup mengenal. Dan akhirnya mereka pun membahas rencana pernikahan, tanggal, dan resepsi. Dan H-2 jam jelang pernikahan, tiba-tiba Paman Nurul datang untuk menyampaikan bahwa Nurul sebenarnya suka kepada Fahri. Dan Fahri pun kaget dan menangis karena orang yang selama ini suka ternyata juga suka padanya. Tapi semuanya sudah terlambat
karena Fahri 2 jam lagi akan menikah dengan Aisyah. Dan paman Nurul Ustadz Jalal pun menyesal karena tidak punya waktu luang untuk membahasnya, dan dia bersedih kepada Nurul yang telah mempercayainya untuk memberikan wasiat ini untuk Fahri. Dan setelah itu Fahri pun menikah sama Aisyah dan mereka pun berbulan madu. Setelah pulang dari bulan madu, Aisyah pun dinyatakan hamil, dan tak lama juga Maria sedang koma di rumah sakit. Belum sempat menjenguk Maria, tiba-tiba Fahri digeledah oleh 3 orang polisi dari Mesir yang menuduh Fahri telah memperkosa gadis asal Mesir, yaitu Naura. Naura, gadis yang Fahri membantunya malam itu dan malah memfitnahnya telah memperkosa Naura. Semuanya tahu kalau itu adalah fitnah, tapi polisi itu tidak mempedulikannya karena yang membuat laporan itu adalah Naura sendiri. Fahri pun dibawa ke ruang penjara bawah tanah, dan setiap pagi Fahri mendapatkan siksaan dari polisi-polisi tersebut. Sebenarnya saksi kunci semua ini adalah Maria, tapi dia sedang koma di rumah sakit. Dan pada besokannya, keluarga Tuan Botrus menjenguk Fahri di penjara sekaligus ingin minta tolong karena Maria tidak kunjung sadar dari komanya. Ia minta tolong karena kalau kata dokter, Maria hanya bisa sehat lagi jika dia mendapatkan rasa cinta dari orang yang cintanya, yaitu Fahri. Fahri pun tidak percaya kalau Maria suka padanya. Dan Tuan Botrus pun memberikan buku diari yang isinya catatan-catatan tentang kekaguman Maria terhadap Fahri. Fahri pun merekam kata-kata untuk agar Maria bisa bangkit kembali dari komanya. Tapi itu tidak cukup. Besokannya Tuan Botrus datang lagi ke penjara dan meminta Fahri untuk ke rumah sakit. Akhirnya Tuan Botrus meminta izin kepada kantor polisi tersebut untuk membolehkan Fahri pergi ke rumah sakit. Fahri pun menghubungi Aisyah bahwa Fahri sedang di rumah sakit. Dan sampai di sana, Fahri harus mengatakan cintanya agar Maria bisa bangun dan sehat kembali. Namun Fahri tidak mau karena dia sudah memiliki istri, yaitu Aisyah, dan dia sudah berjanji tidak akan menduakan Aisyah. Dan Aisyah pun, setelah Aisyah melihat buku diari Maria, dia pun lantas bersimpati kepada Maria dan menyuruh Fahri untuk menikahi Maria agar dia segera sembuh. Fahri pun lantas langsung menikahi Maria, dan Fahri mengungkapkan rasa cintanya dan mengelus tangan Maria serta menciumnya. Dan Maria pun bangun dari komanya. Dia tersenyum melihat Fahri. Dia tidak percaya atas apa yang dilakukan Fahri, bahwa dia sudah menjadi istri sahnya Fahri. Maria pun terlihat sangat senang. Dan pada sidang akhir, Maria pun akhirnya datang menyampaikan kesaksiannya bahwa Fahri tidak memperkosa Naura sama sekali, karena Naura sejak pas ditolong itu, Naura bersama Maria dari malam hingga pagi. Dan setelah menyampaikan kesaksiannya itu, Maria langsung pingsan kembali dan dibawa ke rumah sakit. Dan Naura akhirnya pun mengakui bahwa Fahri bukannya memperkosanya,
melainkan yang memperkosanya adalah ayahnya Bahadur. Sebelum ia diseret keluar rumah, terlebih dahulu Nurad diperkosa oleh Bahadur. Dan Fahri pun terbebas dari kasusnya, dan Bahadur dimasukkan ke penjara. Dan Fahri pun langsung dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit untuk mengecek kondisi Fahri. Setelah beberapa hari sidang tak berakhir, Maria masih belum sadar dari komanya, dan dia malah mengigau ingin masuk surga, tapi ia dilarang atau ia tidak boleh masukinya. Maria pun lantas menceritakan mimpinya kepada Fahri dan Aisyah. Fahri pun mengerti apa yang Maria katakan, dan ia pun menuntun Maria untuk berwudu, dan Aisyah pun membantunya untuk berwudu. Setelah berwudu, Maria pun diletakkan kembali di kasur, dan ia pun menatap Fahri dengan mata yang cahayanya sangat terang dan juga senyumannya yang sangat manis, itu lebih dari biasanya. Dan dengan lirih Maria mengucapkan kalimat syahadat, dan pelan-pelan matanya tertutup dan nafasnya terhenti, dan Maria pun meninggal dunia. Itulah sedikit sinopsis dari novel Ayat-Ayat Cinta 1 karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sekian, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.